Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena jenengan telah menonton video ini sampai di menit ini ya. Dan semoga video yang baru saja kita dengarkan itu bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Kali ini saya ingin sedikit menyapa kalian dengan membahas seorang tokoh mistikus ya, atau seorang sufi besar. Dia itu bisa dikatakan juga ada yang mengatakan kalau beliau ini adalah seorang tokoh sufi dari Irak yang ketinggiannya itu melebihi Jalaluddin Rumi dan Al-Hallaj. Nah, nama mistikus ini agak asing ya di telinga kita, tidak seperti Al-Hallaj. Ia seakan kurang begitu terdengar. Padahal di mata para ahli tasawuf, pandangan-pandangan sufistiknya sangat berpengaruh. Terbukti dari banyaknya para sufi sesudahnya yang banyak mengikutinya. Dia bernama An-Nifari. Nah, yang telah meninggalkan jejak kesufian yang luar biasa. Dalam memaknai tasawuf misalnya, ia lebih berhati-hati. Itu sebabnya ia menjadi panutan bagi para sufi yang lain. Nama lengkapnya ialah Muhammad ibnu Abdul Jabbar bin Al-Husain An-Nifari. Di dunia sastra klasik Irak, namanya menjulang karena karya-karyanya yang masyhur, tapi sejarah hidupnya sulit dilacak. Menurut catatan, ia lahir di Basroh, Irak, tapi tanggal dan tahunnya sulit ditemukan. Bisa dimaklumi karena dia suka menyendiri, apalagi dia lebih suka berkelana. Itu pula sebabnya seorang pengamat sufisme, Dr. Margaret Smith, menjuluknya sebagai guru besar di jalan mistik. Kalaupun sekarang ditemukan karya-karyanya, hal itu semata-mata lantaran jasa orientalis Inggris, Arthur John Arbery. Pengamat Islam ini berhasil menerjemahkan beberapa karya An-Nifari pada tahun 1934. Meski tidak semuanya berhasil dilacak, bisa dimaklumi jika karya-karyanya penuh dengan catatan perjalanan spiritual yang tahap demi tahap dilakukan sampai ke puncak ruhaniyah paling tinggi. Nah, sosok An-Nifari memang unik. Pengalaman spiritualnya terbingkai dengan indah dalam bahasa sastra nan elok. Karena itu tak dapat dipungkiri bahwa nama An-Nifari disejajarkan dengan para sufi dan sastrawan Irak lainnya. Bait-bait puisinya selalu menampilkan pemaknaan tentang Allah. Dengarlah misalnya puisi tentang penyerahan diri kepada Allah. Ilmu adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh perbuatan. Dalam perbuatan adalah huruf yang tak terungkap kecuali oleh keikhlasan, dan keikhlasan adalah huruf yang tak terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesabaran adalah huruf yang Terima tak kasih terungkap karena kecuali kalian telah oleh menyaksikan penyerahan. video ini Menurut sampai di An-Nifari, menit ini ya. sabar ialah upaya untuk Tentu menahan diri dalam ada menanggung banyak penderitaan, hikmah yang baik dapat dalam kita menemukan ambil. sesuatu yang Dan di sini saya tidak ingin sedikit diinginkan bercerita ya maupun dalam tentang bentuk kisah Abu kehilangan Kilabah, sesuatu yang karena disenangi. beliau Sabar ini adalah adalah kondisi sosok yang mental dalam cukup mengendalikan nafsu menginspirasi yang tumbuh atas dasar ajaran sebagai agama, tokoh-tokoh yang karena merupakan kondisi bisa mental dalam membuat kita mengendalikan lebih diri. dekat kepada Sabar Allah ya. merupakan salah satu tingkatan yang Nah, harus di dijalani oleh seorang kisah sufi ini dalam itu mendekatkan diri diriwayatkan oleh kepada Ibnu Allah Hibban Subhanahu wa dalam Ta'ala. kitab Dalam Ad-Disak. tingkatan-tingkatan yang Kisah ini harus dilalui oleh diriwayatkan seorang dari sufi, Abdullah bin biasanya sabar Muhammad. Ia diletakkan sesudah mengatakan, zuhud. berarti ini Karena kisah orang yang dapat yang mengendalikan diri dimulai dalam dari menghadapi duniawi Abdullah bin berarti telah Muhammad berusaha ya. menahan diri dari dunia. Suatu hari, Keberhasilan aku dalam pernah tingkatan berada di zuhud daerah akan Mesir, membawanya ke perbatasan tingkatan wilayah sabar. Faris di Dalam negeri tingkatan Mesir. sabar, ia Aku tidak melihat lagi sebuah terguncang oleh kemah kecil penderitaan dan yang hatinya dari sudah kemahnya betul-betul teguh menunjukkan menghadap bahwa Allah pemiliknya Subhanahu wa adalah Ta'ala. orang yang sangat Menurut miskin. An-Nifari, unsur sabar Lalu aku adalah pun ilmu, mendatangi sedang kemah yang yang dimaksud berada di dengan padang ilmu pasir ialah tersebut untuk pengetahuan melihat atau apa yang kesadaran ada di bahwa dalamnya. sabar mengandung kemaslahatan dalam agama dan memberi Kemudian aku manfaat melihat bagi seorang seseorang laki-laki, dalam namun menghadapi bukan segala laki-laki problem biasa. kehidupan, Kondisi dan laki-laki ini seterusnya sedang bersemayam di berbaring dalam dengan hati. tangan dan kakinya bunting. Dalam Telinganya juga kesanggupan sulit dalam mendengar, mengendalikan matanya buta, kesabaran, dan manusia tidak ada dibagi yang menjadi 3 tersisa selain tingkatan. lisannya yang Pertama, berbicara. orang yang sanggup Dari mengalahkan hawa lisannya, nafsu orang itu karena mempunyai mengucapkan, daya juang "Ya dan Allah, kesabaran yang tinggi. berilah aku Kedua, ilham untuk orang tetap yang kalah mensyukur oleh hawa nikmat-Mu nafsu. yang telah Ia Engkau telah mencoba anugerahkan bertahan atas padaku, dorongan nafsu, dan tapi Engkau karena sangat kesabarannya muliakan lemah, aku ia dari kalah. ciptaan-Mu yang Ketiga, lain." orang yang mempunyai daya tahan Kemudian aku terhadap pun dorongan menemuinya nafsu, dan tapi suatu kali ia berkata kalah kepada karena orang besarnya itu, dorongan nafsu.
Dalam hal Wahai ini para sufi saudaraku, berpijak nikmat pada Allah hadis mana yang Rasulullah engkau Shallallahu syukuri? Alaihi Wasallam Kemudian yang laki-laki diriwayatkan pemilik oleh kemah Imam itu menjawab, Tirmidzi. Sabar wahai saudara, terhadap segala diamlah. sesuatu Demi yang Allah, engkau benci seandainya merupakan Allah kebajikan yang mendatangkan sangat lautan, besar. niscaya laut tersebut akan Nah, sikap menenggelamkanku. kepasrahan itu Atau gunung diungkapkan dalam api yang bahasa yang begitu pasti indah. aku akan Puisi ini terbakar, menggambarkan bagaimana atau memaknai dijatuhkan langit kepasrahan kepada kepadaku Allah yang secara pasti mendasar. akan Kepasrahan meremukkanku. dengan totalitas Aku yang tidak penuh akan mengatakan yang apapun menghasilkan kecuali pemaknaan yang rasa benar syukur. tentang Islam. Dan Dan aku itulah kembali pula bertanya, bersyukur atas makna sujud apa? dalam Laki-laki sholat, pemilik kita itu bukan menjawab, hanya kening yang melekat di tidakkah hamparan engkau melihat sajadah, dia telah tapi lebih jauh lagi mengaduk karena gerahkan aku menyerahkan lisan yang segenap senantiasa jiwa dan berzikir raga dan kepada Allah. bersyukur. Di samping Pemahamannya itu yang aku juga tinggi memiliki terhadap anak yang nilai-nilai waktu sholat tasawuf menempatkannya itu dalam selalu deretan menuntunku teori untuk ke masjid dan tikus ia pula yang mistik yang menyuapiku. piawai. Ada yang Namun sejak 3 berpendapat hari ini dia Hanifari tidak mempunyai pulang kemiripan dengan kemari. Al-Halaj. Bisakah Keduanya engkau telah tolong mencapai carikan dia? wahdatus sujud, Aku penyatuan pun atau menyanggupinya dan penyatuan pergi untuk penyaksian. mencari anaknya. Bedanya Setelah hanya dalam beberapa hal saat mencari, kehati-hatian. aku Hanifari mendapati cenderung lebih jenazah yang sedang berhati-hati, dikelilingi oleh sementara singa. Al-Halaj dan Ternyata anaknya Al-Bustami laki-laki lebih itu suka sudah berterus dimakan oleh terang. singa. Al-Halaj dalam menanggapi perjalanan Aku spiritualnya pun bingung seringkali bagaimana emosional. caraku untuk Kata-katanya mengatakannya tidak kepada jarang laki-laki menimbulkan pemilik kemah kontroversi. itu. Bahkan Aku gara-gara pun kembali pencapaiannya dan yang di berkata luar jangkauan kepadanya, kaum awam, ia wahai dihukum mati. saudaraku, sudahkah Beberapa engkau dengan mendengar kisah berbeda tentang dengan Nabi Ayub? Al-Bustami Laki-laki dan itu menjawab, Hanifari yang lebih ya aku tahu berhati-hati dalam kisahnya. Kemudian aku mengungkapkan bertanya lagi, pencapaian-pencapaian spiritualnya. sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan Terlepas dari hartanya. semuanya, Bagaimana pemikiran keadaannya dalam tasawufnya menghadapi memang musibah sangat itu? memukau. Ia menjawab, Tasawuf ia dikaji menghadapinya secara dengan mendalam sabar. dengan Aku kembali argumentasi yang bertanya, cerdas. wahai Sufisme merupakan saudaraku, bahasa Allah telah spiritual menguji Nabi sekaligus Ayub dengan ilmu pengetahuan. kefakiran. Melalui Bagaimana simbol-simbol keadaannya? Ia tampaklah menjawab berjalan lagi, dan ia konsep-konsep bersabar. tasawuf. Aku kembali Meski dengan bertanya, ia pun diuji hati-hati, dengan tewasnya seorang semua sufi mampu anak-anaknya. Bagaimana menerjemahkan dalam keadaannya? sebuah pola pikir Ia yang menjawab, pas. ia tetap Hanifari sabar. menulis sebuah buku berjudul Aku kembali Al-Mawafik bertanya, ia juga wal diuji dengan Muqtabat penyakit di badannya. atau Bagaimana posisi-posisi keadaannya? dan Ia menjawab dan balik percakapan-percakapan. bertanya, Pada ia tetap para bersabar. pengamat sufi Sekarang mengakui katakan karya ini padaku di mana syarat dengan anakku. simbol. Di Kemudian aku dalamnya berkata, terkandung berbagai sesungguhnya kiasan yang putramu sering telah aku menimbulkan temukan di kontroversi antara dalam gundukan pasir pemikiran. dalam Jika keadaan menafsirkannya telah kurang hati-hati, diterkam dan pastilah dimakan bisa oleh menimbulkan binatang buas. pemaknaan yang salah. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan Udah engkau. cukup ya ceritanya. Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan Alhamdulillah, yang dia tidak akan meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Kemudian aku tutupi dengan